bagaimana kapal perang China senantiasa memburu kapal induk Regal di LCS. Angkatan Laut China sekali lagi berhasil mengusir kapal induk USS Ronald Reagan yang memasuki perairan LCS tanpa diundang. Gesekan-gesekan kecil terus terjadi antara Amerika Serikat dan China. Seperti diketahui, dalam perang, jika kita tahu secara akurat posisi dan komposisi musuh, itu berarti separuh pertempuran sudah dimenangkan. Karena dalam perang modern, sudah mencapai tahap di mana terdeteksi itu sama dengan dihancurkan. Saat ini, kelompok pertempuran kapal induk Amerika Serikat yang paling dibanggakan telah dapat dipantau oleh tentara PLA setiap saat secara terus-menerus di LCS. Karena PLA telah menguasai dengan akurat setiap gerak-gerik posisi kelompok pertempuran kapal induk Amerika Serikat. Kelompok pertempuran kapal induk USS Ronald Reagan menembus Selat Bashe pada tanggal 14 Juni dan memasuki LCS untuk melakukan latihan rutin dan berbagai aktivitas misi. Ini adalah pertama kali kelompok pertempuran kapal induk USS Ronald Reagan beroperasi di LCS pada tahun 2023. Namun, yang membuat militer Amerika Serikat merasa canggung adalah begitu USS Ronald Reagan memasuki Laut Selatan pada tanggal 14, mereka telah dikepung oleh 5 kapal perang Angkatan Laut Tiongkok. Selama beberapa hari keberadaan USS Ronald Reagan di Laut Selatan, kapal-kapal perang China selalu mengelilingi kapal induk Amerika. Hal ini menunjukkan PLA telah memiliki kemampuan untuk secara terus-menerus melacak dan memantau kelompok pertempuran kapal induk Amerika. Dan mereka telah menunjukkannya dengan jelas di depan USS Ronald Reagan. Tahukah Anda seberapa sulit menemukan kapal induk di lautan bebas? Mungkin ada yang berpendapat bahwa kapal induk USS Ronald Reagan bertenaga nuklir memiliki berat benaman di atas 100.000 ton. Dan kapal sebesar itu tentu tidak bisa bersembunyi. Sebenarnya, jika dilihat dari sudut pandang teknis dan taktis, memang tidak mudah melacaknya. Pertama, meskipun kapal induk militer Amerika memiliki berat bobot di atas 100.000 ton, namun di tengah lautan yang luas, kapal sebesar itu juga bisa diibaratkan seperti sebuah daun kecil. Dalam pengaruh cuaca, gelombang laut, dan faktor lingkungan alami seperti kelompok ikan, mengidentifikasi kapal sebesar itu dengan akurat tidaklah semudah itu. Dengan kondisi teknologi saat ini, satelit penginderaan jauh yang dapat mengidentifikasi kapal induk dengan tepat hanya memiliki lebar pemindaian sekitar 35 km. Sementara lebar Samudra Pasifik lebih dari 10.000 km. Bahkan di Laut Selatan, lebarnya rata-rata mencapai sekitar 1.000 km. Oleh karena itu, untuk terus memantau kapal induk di Laut Selatan, setidaknya diperlukan 29 satelit yang beroperasi di ruang angkasa. Selain melakukan pengamatan, juga perlu melakukan transfer data dan pengenalan cepat, yang membutuhkan satelit penghubung data khusus dan stasiun darat besar untuk memproses dan membuat keputusan. Selain itu, waktu transfer dan analisis data harus cepat. Jika terlalu lambat, maka informasi tentang keberadaan kapal induk Amerika Serikat yang terdeteksi tidak dapat dikomunikasikan tepat waktu dan tidak akan dapat mengorganisir pemantauan terhadap kapal induk. Kedua, hanya menemukan jejak aktivitas kapal induk saja tidak cukup, tetapi juga harus dapat memberikan navigasi yang akurat dan pengarah target untuk berbagai jenis senjata anti kapal induk. Hal ini memerlukan pengawasan dan pelacakan berkelanjutan kapal induk dengan menggunakan satelit atau platform udara, dan meneruskan data secara real-time ke markas komando belakang. Kemudian, markas komando akan mendistribusikannya ke unit anti kapal induk yang berbeda, yang kemudian akan meluncurkan senjata ke kapal induk. Dalam beberapa hal, rudal anti kapal induk, torpedo, dan senjata mematikan lainnya sebenarnya merupakan bagian terakhir dalam sistem anti kapal induk. Menemukan dan mengunci target kapal induk dengan efektif adalah tantangan nyata dalam operasi anti kapal induk. Saat ini, hanya ada 2 negara yang memiliki sistem operasi anti kapal induk yang lengkap, yaitu Uni Soviet pada masa Perang Dingin dan Tiongkok hari ini.
Pada pertempuran Laut Malvinas tahun 1982, Uni Soviet meluncurkan beberapa satelit pengawas angkatan laut bernama USA, kemudian dikenal sebagai RLS, khusus untuk mengamati dan melacak kapal induk Angkatan Laut Inggris. Dalam pertempuran tersebut, Angkatan Bersenjata Argentina berhasil menenggelamkan atau menghancurkan 18 kapal Inggris. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena Uni Soviet memberikan informasi penting kepada Angkatan Bersenjata Argentina. Namun, sistem satelit USA, Uni Soviet memiliki kelemahan teknis yang signifikan, yaitu untuk memastikan keakuratan informasi, ketinggian operasional satelit USA terlalu rendah, sehingga umur satelit hanya sekitar 15 hari. Data yang diungkapkan setelah runtuhnya Uni Soviet menunjukkan bahwa umur satelit USA sangat tidak stabil, dengan umur terpendek bahkan hanya 7 hari. Oleh karena itu, selama pertempuran Laut Malvinas, Uni Soviet terdesak untuk mengirimkan satelit USA tambahan dengan cepat untuk memastikan sumber informasi bagi pasukan Argentina. Namun, desain yang tidak tahan lama seperti itu jelas tidak dapat menjamin kelangsungan operasi militer yang berkelanjutan. Sejak awal abad ke-21, China telah mengembangkan sistem pemantauan laut sendiri. Saat ini, sistem pemantauan laut China meliputi satelit, drone tanpa awak jarak jauh, radar gelombang panjang, dan bahkan kapal selam nuklir. Dengan sistem ini, begitu kapal induk USS Ronald Reagan memasuki Selat Pashe, sebenarnya sudah langsung jatuh ke dalam jaringan pemantauan Angkatan Laut China. Selain membangun sistem pemantauan yang terdiri dari satelit pengintaian militer yang canggih dan lengkap, militer Tiongkok juga telah mengembangkan jaringan pemantauan militer laut dan udara yang terdiri dari pesawat pengintai tak berawak strategis jarak jauh, versi modifikasi pesawat Yun-9, dan berbagai kapal perang dan kapal patroli laut lainnya. Pembangunan jaringan pemantauan yang besar dan lengkap ini membuat Laut Selatan dan bahkan seluruh wilayah Asia Pasifik Barat Daya menjadi telanjang dan transparan di depan tentara PLA. Jadi, ketika kapal induk Reagan memasuki Selat Pashe, 5 kapal perang Tiongkok sudah menunggu di sana sejak lama. Sebenarnya, strategi mengepung kapal induk Amerika Serikat oleh kapal perang tentara PLA juga merupakan suatu taktik. Selama masa-masa damai, Angkatan Laut Amerika secara resmi memiliki kebebasan bebas berlayar di Laut Selatan. Tetapi, fakta juga menunjukkan Angkatan Laut Tiongkok dapat melacak kapal induk Amerika Serikat selama 24 jam sehari. Dengan kata lain, ini mencerminkan kekuatan pertempuran komprehensif yang kuat dari PLA, yaitu Tiongkok memiliki cukup banyak kapal perang terbaru dan tercanggih yang dapat secara bergantian menjaga pemantauan terus-menerus terhadap kapal induk Amerika. Sementara itu, kapal perang modern China yang senantiasa muncul dan mengepungi kapal induk Amerika juga memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi Angkatan Laut Amerika, membuat mereka menyadari konsekuensi serius dari tindakan provokasi mereka. Angkatan Laut Amerika di perairan Laut Selatan sudah benar-benar telanjang. Secara kasat mata, kelompok tempur kapal induk Amerika sedang memamerkan otot di Laut Selatan, tetapi sebenarnya telah menjadi latihan gratis dan target untuk taktik anti kapal induk tentara PLA. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!